Shalom dan bertemu lagi di dalam siri video renungan di channel YouTube ini. Syukur kepada Tuhan karena pada minggu ini kita dapat bertemu sekali lagi dalam siri pelajaran renungan pada kali ini. Nah, pada kali ini kita sudah masuk di dalam Kejadian pasal yang ketujuh. Tapi sebelumnya, kalau kita masih lagi terdengar ada bunyi-bunyi bising di luar sana, yaitu sebab pembangunan masih lagi sedang berlangsung di sekitar gereja ini pada waktu ini. Nah, di dalam Kejadian pasal yang ketujuh, kita menyambung pelajaran renungan yang saya sudah kongsikan pada minggu lepas yang diambil dari Kejadian pasal yang ke-6. Maksudnya, dalam pelajaran kali ini kita masih lagi berbicara mengenai Nuh. Nah, di dalam pasal yang ketujuh ini, di dalam ayat yang kedua dan yang ketiga, saya bacakan apa yang firman Tuhan katakan di dalam kedua-dua ayat ini. Mari kita lihat. Firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 7 ayat 2 dan yang ketiga berkata seperti ini. Bawalah 7 pasang yakni jantan dan betina daripada segala binatang yang halal dan sepasang daripada binatang yang tidak halal, serta 7 pasang yakni jantan dan betina daripada burung-burung di udara, supaya baka kesemuanya itu dapat dikekalkan di seluruh muka bumi. Nah, dalam ayat yang ketiga akhirnya kita tahu apa tujuan sebenarnya Tuhan memerintahkan Nuh untuk membina sebuah bahtera, sebuah kapal yang sangat besar. Nah, ukuran bahtera yang Tuhan sudah perintahkan kepada Nuh untuk dibina pada waktu itu ialah panjangnya lebih kurang 150 meter, lebarnya lebih kurang 25 meter, dan tingginya lebih kurang 15 meter. Besar kan? Nah, mungkin ada di antara kita yang pernah terpikir, kenapa harus dibina bahtera itu sebesar itu? Kita dapat melihat jawabannya di dalam Kejadian pasal yang ketujuh ayat yang ketiga, di mana Tuhan mahu menyelamatkan spesies-spesies hewan yang ada di muka bumi pada waktu itu. Nah, walaupun kelihatannya seperti Tuhan itu pada waktu itu ingin menghukum dunia dengan sekeras-kerasnya, namun firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Tuhan menunjukkan belas kasihan yang luar biasa dalam tujuannya untuk menghapuskan makhluk yang ada di muka bumi pada waktu itu. Tuhan masih juga mahu menyelamatkan beberapa spesies hewan untuk masa akan datang. Namun yang paling menarik perhatian saya ialah ayat yang kedua. Mari kita lihat semula apa yang firman Tuhan katakan dalam Kejadian pasal 7 ayat yang kedua. Ayat yang kedua berkata seperti ini. Bawalah 7 pasang yakni jantan dan betina daripada segala binatang yang halal dan sepasang daripada binatang yang tidak halal. Nah, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa dalam ayat yang kedua dalam buku Kejadian pasal yang ketujuh bahwa ada binatang yang halal dan ada yang tidak halal. Nah, saya pernah terdengar ada hamba Tuhan yang pernah berkata seperti ini. Sebenarnya hewan yang halal dan haram itu hanya untuk orang-orang Israel saja. Tapi kita melihat kita masih di Kejadian pasal yang ketujuh di mana Abraham pun belum ada pada waktu ini, apalagi bangsa Israel. Namun dalam ayat yang kedua dalam pasal yang ketujuh, firman Tuhan sudah menyebutkan tentang binatang yang halal dan yang tidak halal. Nah, kata halal di dalam ayat ini diterjemah dari kata Ibrani tahor, manakala kata tidak halal pula diterjemah dari kata Ibrani lo tahor. Nah, kata tahor ini boleh juga diterjemahkan sebagai bersih. Maksudnya hewan itu ataupun binatang itu bersih. Nah, di dalam Kejadian lagi sudah menunjukkan bahwa Tuhan katakan sendiri ada hewan yang bersih dan ada yang tidak. Jelas ini bukan hanya muncul hanya untuk orang Israel saja. Sebelum pun bangsa Israel itu ada, Tuhan sudah menetapkan bahwa ada binatang yang bersih dan ada yang tidak. Saudara dan saudari, demikian perkongsian firman Tuhan yang saya mau kongsikan kepada kita pada petang kali ini. Kiranya kita sudah diberkati dengan perkongsian firman Tuhan pada kali ini. Jumpa lagi dalam video renungan yang seterusnya. Sampai jumpa lagi.
Tuhan memberkati.